Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara atau memberikan info kepada teman-teman semua bahwa keberhasilan Timnas U22 atau tim Indonesia di arena SEA Games untuk cabang sepak bola dengan meraih medali emas setelah menunggu begitu lama dalam 32 tahun terakhir sejak 1991 di Manila. Dan tim yang dipimpin oleh manajer Pak Zumarji, pelatih Indra Safri, dengan staf kepelatihan ada Bima Sakti, Kurniawan Dibi Yulianto, kemudian juga ada Eko Purjianto di sana, Sari Gultom, dan semua ofisial sedang bersiap-siap terbang dari Phnom Penh, Kamboja, dan pada malam ini direncanakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Dan mereka akan langsung menuju ke hotel, salah satu hotel di Jakarta yang sudah disiapkan tentunya oleh PSSI, di mana seluruh pemain, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan beristirahat. Dan kemudian jadwal pada besok harinya atau pada hari Jumat ini, mereka itu akan diarak keliling Jakarta paling tidak dari GBK atau Gelora Bung Karno ini. Itu semua pemain, ada 20 pemain di sana, ya pasti lengkap dengan atribut mereka, medali emas yang diimpikan, dinantikan oleh mereka, dan sudah diwujudkan dengan mengalahkan Thailand di babak final dengan 5-2 lewat pertandingan yang dramatis. Ya, kita juga semua sudah tahu, sudah melihat, menyaksikan bagaimana perjuangan anak-anak kita ini sehingga bisa meraih medali emas. Dan pada Jumat mereka akan diarak, ya, dari GBK itu mereka akan menyusuri jalan utama di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat ini, terus kemudian akan berputar di Bundaran HI. Dari Bundaran HI itu mereka akan kembali juga yang sampai ke titik awal mereka berangkat, yaitu finishnya di GBK, ya, di seputar Stadion Gelora Bung Karno ini. Nah itu pada siang hari menjelang semua akan sholat, ya, bagi mereka yang beragama Muslim dan wajib untuk mengikuti sholat itu sudah ada di sekitar GBK ini menurut keterangan dari salah satu exco PSSI, Bang Arya Sinulinga. Setelah mereka bersiap untuk sholat itu masjid di GBK, kalau nggak salah itu ada Albina, ya, Masjid Albina yang keren, ya, yang megah itu. Di pintu 1 kalau nggak salah itu letaknya Masjid Albina, dan di sana kemungkinan pemain-pemain akan ikut sholat pada Jumat siang. Dan diwajibkan juga bagi masyarakat yang ingin menyaksikan, ya, arak-arakan ini, ya, pesta kemenangan bagi tim kita, bisa menyaksikan, menonton di pinggir lapangan seputar dari Jalan Jenderal Sudirman itu. Mereka akan berputar di HI, ya, Bundaran HI. Dan kembali, ini kesempatan buat masyarakat, ya, atau diajak silakan berbondong-bondong untuk melihat bagaimana pahlawan-pahlawan kita ini, khususnya di cabang sepak bola yang sudah meraih medali emas, ya, lewat pertandingan yang berdarah-darah. Itu luar biasa. Kita bisa mengalahkan dua tim yang selama ini banyak yang mengatakan kita sulit mengalahkan, tapi itu kita hajar semua. Kita menang melawan Vietnam di semifinal juga secara dramatis, dan juga Thailand. Jadi kita sudah membalas di edisi yang lalu di SEA Games Vietnam. Kita kalah lawan Vietnam di fase grup A dengan 3 gol, dan di semifinal kita disingkirkan oleh Thailand. Tapi sekarang kita sudah mampu melabrak mereka semua, mengalahkan mereka, dan kita bisa mencapai titik tertinggi sesuai dengan target dari para pemain, para ofisial, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan kebanggaan buat kita tentunya, ya. Dan kita menyapu bersih semua pertandingan, ya. 4 pertandingan di grup A semua kita menang, termasuk di semifinal dan final. Dengan 6 laga kita bisa menang semua. Kita mencetak 21 gol. Ini luar biasa. Dan hanya kemasukan dengan 5 gol. 1 dari Kamboja di fase grup ketika kita menang 2-1 di pertandingan terakhir, dan 2 dari Vietnam, 2 dari Thailand. Jadi hanya 5 kita kebobolan dengan masukan 21. Ini prestasi yang baik buat kita. Dan juga saya kira ini apa yang dihasilkan tim kita sejarah buat tim kita. Kenapa bersejarah? Menurut saya karena dilalui dengan pertandingan
7 gol di babak final, karena sulit atau jarang kita bisa mendapatkan babak final itu dimainkan. Nah, ini bukan adu penalti. Dalam 120 menit itu ada 7 gol ya, karena skor 5-2. Ada sekitar 16 kartu kuning yang bertebaran ini pertarungan ini, dan 6 kartu merah, bahkan mungkin 7, karena 4 kartu merah itu untuk pemain, 3 untuk Thailand, 1 untuk kita, Komang Teguh yang mendapat kartu merah ya. Thailand itu kan ada penjaga gawang mereka ya, Purakyat, kemudian ada Jonathan Kamde yang mendapatkan itu, sama penyerang mereka Terasak yang mendapat kartu merah. Ada 2 kalau nggak salah ofisial dari Thailand yang diberikan kartu merah oleh wasit asal Oman, dan 1 dari Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dihitung secara total itu mungkin 7 ya, tapi sah katanya 6. Tapi apapun itu, terlepas dari itu ya, dengan ada perkelahian yang terjadi lapangan, ada provokator yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand, terutama ketika mereka bisa menyamakan kedudukan ya, lewat Jangkor Burapa di menit terakhir, detik terakhir ya, untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2. Dan juga insiden yang terjadi setelah Irfan Jauhari mencetak gol ketiga kita di menit awal atau 2 menit setelah perpanjangan waktu terjadi ya, perpanjangan waktu di pertama 2 kali 15 menit ini. Nah, disinilah terjadi juga insiden bentrokan, juga bagaimana manajer kita Pak Sumarji juga kena pukulan dari salah satu ofisial Thailand, tapi sudah dimaafkan, dan ofisial tersebut datang untuk bisa memohon maaf. Dan luar biasa bagi manajer kita Pak Sumarji untuk bisa memberikan maaf, ya, suatu hal yang bijak sekali bagi Pak Sumarji. Tidak ada dendam sama sekali, dendam itu tetap terjaga dengan baik ya, yang mereka mengontrol dengan baik, dan disambut oleh Pak Marji yang ofisial kita dengan baik apa etikat yang dilakukan oleh kalau nggak salah itu asisten pelatih ya, asisten pelatih fisik katanya yang memukul Pak Marji ini. Tapi semua sudah selesai, Pak Marji sudah berpelukan ya, sang official tersebut sempat menitikan air mata juga, dan dianggap sudah close ini, case ini selesai. Pelatih juga dari Thailand ya juga sudah memohon meminta maaf ya, dan itu saya pikir suatu hal yang baik ya. Mungkin mereka mengakui ini karena tekanan juga yang luar biasa dari Federasi Sepak Bola Thailand yang nantinya akan menghukum para pemain-pemain Thailand kalau didapatkan kesalahan mereka itu, dan mereka akan selidiki ini, dan mereka sudah berjanji akan ada sanksi berat buat seluruh pemain Thailand atas insiden yang memalukan yang mereka lihat yang terjadi ini. Sehingga mereka juga dari federasi memohon maaf juga mungkin kepada Indonesia jika ada gangguan-gangguan, ada insiden yang terjadi untuk ofisial, untuk pemain kita. Karena kita semua ini dianggap satu rumpun bersaudara ya di kawasan Asia Tenggara ini, sehingga itu yang membuat Federasi Sepak Bola Thailand itu merasa malu. Tapi apapun itu, kita sekarang fokus konsentrasi. Pemain sudah datang nantinya di malam, dan kita akan melakukan pesta keliling ya, arak-arakan sepanjang jalan di Jakarta. Dan sekali lagi saya pikir ini selamat Anda setelah ya selesai di SEA Games ya, kembali mungkin ke rumah masing-masing, bersiap untuk klub karena kompetisi akan segera dimulai. Dan bagi mereka yang nantinya akan dipanggil di tim senior, karena untuk next ada pertandingan yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong, pelatih tim senior, untuk FIFA Matchday. FIFA Matchday ini akan bertarung melawan Palestina pada 14 Juni, karena 14 Juni itu dari 12 sampai 20 itu jadwal untuk FIFA Matchday. Kita akan bermain mungkin dua laga. Dengan pertandingan kedua kita belum pastikan, nanti Pak Erick Thohir yang akan memastikan itu, apakah Argentina atau tim lainnya akan datang, karena kononnya disebut adalah Argentina. Kita akan tunggu, tapi yang pasti pemain-pemain harus bisa menjaga juga kebugaran ketika mereka. Saya rasa di sini ada beberapa pemain, mungkin 6-7 pemainnya akan diambil di sini, bahkan lebih. Kalau melihat bagaimana mereka tampil luar biasa. Yang pasti Kapten ke-11 Rizky Ridho akan ikut, Marcelino Ferdinand juga, Witan Sulaiman akan dipanggil, Muhammad Ferrari juga akan ada di sana, akan ikut bersama-sama. Ramadan Sananta saya rasa pasti akan masuk, mungkin juga akan dipanggil. Ada Fajar Fatur Rahman akan ikut di dalam, Komang Teguh juga bisa akan masuk bersama, apalagi dengan Pratama Arhan ini juga akan bisa dipanggil. Pemain lainnya ada Ananda Raihan Alif yang bisa juga diambil untuk ikut di tim senior. Jadi semua bisa terbuka. Inilah kelebihan bagi tim kita, karena anak-anak muda kita ini sudah terbiasa bermain di tim senior. Ketika mereka bermain di level junior, pengalaman itu terjaga, mental mereka sangat kuat, dan hasilnya ya kita bisa lihat selama pertandingan di cabang sepak bola SEA Games, dan kita tampil
luar biasa sejak pertandingan pembukaan menang 3-0 lawan Filipina, dan terus ya dengan tren positif itu dijaga sampai menyapu 6 pertandingan dan kita meraih medali emas. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk bisa melihat ini dan berpestalah ya. Bagi kalian semua, ini wajar bagi Anda untuk bisa menikmati apa yang Anda dapatkan, perjuangan yang sangat melelahkan, meletihkan, bahkan berdarah-darah yang Anda sudah lakukan. Ya, tidak mudah untuk mendapatkan medali emas, dan Anda sudah mewujudkan semua itu. Tinggal sekarang bagaimana Anda akan menikmati bonus-bonus yang akan diberikan untuk pemerintah dan juga bagi Ketua Umum PSSI yang sudah menjanjikan kepada Anda semua akan ada bonus spesial, bonus khusus buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan Bung Ropan. Ciao.